Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Fitri Handayani. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu artificial intelligence atau kecerdasan buatan. Menurut ensiklopedia, kecerdasan buatan atau artificial intelligence merupakan cabang dari ilmu komputer yang dalam merepresentasi pengetahuan lebih banyak menggunakan bentuk simbol daripada bentuk bilangan, dan memproses informasi berdasarkan metode heuristik atau dengan berdasarkan sejumlah aturan. Ada beberapa dasar konsep dalam kecerdasan buatan. Yang pertama ada acting humanly. Acting humanly ini merupakan sistem yang dapat bertindak layaknya manusia, dapat menirukan tingkah laku manusia. Kemudian ada thinking humanly. Dalam sistem ini biasanya menyangkut pemikiran psikologis seperti halnya manusia. Lalu yang ketiga ada think rationally. Sistem ini mampu berpikir secara rasional. Kemudian ada art rationally. Sistem yang mampu bertindak secara rasional, dapat menciptakan suatu robotika yang dapat menggantikan manusia. Kecerdasan buatan dapat melakukan berbagai macam hal yang dapat memudahkan manusia. Jika diambil dari kesimpulannya, kecerdasan buatan ini berusaha untuk membuat robot yang memiliki kecerdasan yang mirip, atau bahkan bisa melebihi kecerdasan yang dimiliki manusia. Ada beberapa perbandingan antara kecerdasan buatan dan kecerdasan alami. Yang pertama, kecerdasan buatan ini bersifat permanen, yang berbeda dengan kecerdasan manusia. Kalau kecerdasan manusia semakin bertambah usia, maka kecerdasan manusia itu akan memudar. Kemudian kecerdasan buatan ini mudah diduplikasi, berbeda dengan kecerdasan alami. Kalau kecerdasan alami tidak mungkin bisa sama persis dengan kecerdasan antar sesama ya. Kecerdasan buatan ini lebih murah dalam hal biaya dibandingkan menggunakan tenaga manusia yang membutuhkan gaji bulanan, tunjangan, dan lain-lain sebagainya. Ini saya akan menjelaskan beberapa dari contoh bidang artificial intelligence. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang sistem pakar. Menurut Martin dan Oxman, sistem pakar merupakan sistem berbasis komputer yang menggunakan pengetahuan, fakta, dan teknik penalaran dalam memecahkan suatu masalah. Jadi, dalam hal ini, kepakaran manusia seolah-olah dipindahkan ke dalam hard disk komputer. Sistem pakar ini dapat digunakan oleh orang awam untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam memecahkan suatu masalah. Kemudian dapat juga digunakan sebagai asisten yang sangat berpengetahuan, dan juga dapat memperbanyak atau menyebarkan sumber pengetahuan yang semakin langka. Kemudian yang kedua ada case-based reasoning, yaitu suatu pendekatan untuk mendapatkan solusi dalam menggunakan acuan masalah-masalah terdahulu untuk memecahkan masalah-masalah yang baru. Jadi dalam memecahkan masalah baru itu menggunakan solusi masalah lama yang serupa atas dasar analogi. Ada 4 langkah dalam case-based reasoning. Yang pertama ada retrieve. Pada tahap ini, kita dapat melakukan identifikasi masalah, memulai pencocokan, dan seleksi. Kemudian yang kedua ini reuse. Jadi dalam sistem ini akan melakukan pencarian masalah database melalui identifikasi masalah baru. Setelah itu, sistem akan menggunakan kembali informasi permasalahan yang pernah terjadi sebelumnya, yang memiliki kesamaan untuk menyelesaikan permasalahan yang baru. Yang ketiga ada revise. Pada proses ini akan dilakukan tinjauan kembali untuk memperbaiki solusi-solusi yang sudah didapat pada suatu masalah. Kemudian yang terakhir ada retain. Di dalam proses ini akan menyimpan permasalahan yang baru, lalu dimasukkan ke dalam basis pengetahuan. Setelah itu akan digunakan untuk menyelesaikan masalah yang akan datang. Dan dalam proses ini ada salah satu tahap yang paling penting dalam proses penyelesaian masalah, yaitu proses pengambilan kasus. Sekian yang bisa saya sampaikan dari materi artificial intelligence. Maaf kalau ada salah-salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.